Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kemudian pendapat para ulama mengenai hukum basmalah. Nah, ini yang mungkin harus kita ketahui, bagaimana di dalam tafsir Al-Qurtubi itu disajikan berbagai pendapat tentang basmalah itu dari para ulama. Dan ini penting kita ketahui agar kita bisa menjadi lebih bijak. Jadi tahu banyak pendapat dari para ulama itu bisa menjadikan kita lebih bijak. Pendapat para ulama ini nanti seluruhnya adalah benar. Begitu ya, menurut kami seluruhnya adalah benar, sehingga kita bisa mengikutinya atau bisa itba kepada pendapat-pendapat tersebut. Menurut Imam Malik, basmalah itu bukan bagian dari surah Al-Fatihah atau surat-surat yang lainnya. Bukan. Sehingga ya tidak perlu diikutkan dalam bacaan Al-Qur'an. Begitu ya. Tidak, bukan bagian dari surat Al-Fatihah dan bukan dari surat-surat yang lainnya. Itu Imam Malik. Nah, alasannya bagaimana? Itu nanti kita akan ketahui di akhir dari topik pembicaraan kita. Kemudian ada Abdullah ibnul Mubarak, basmalah itu termasuk ayat dari semua surat. Nah, ini sangat kontras. Kalau tadi Imam Malik enggak bagian dari ayat apapun, surat apapun. Kalau ini malah basmalah adalah ayat dari seluruh surat. Ini kayaknya persis seperti yang tertulis di dalam Mushaf Utsmani itu ya. Jadi di dalam Mushaf Utsmani itu setiap awal-awal surat itu kan ditulis, itu ada basmalahnya di situ. Nah, jadi seakan-akan bagian termasuk dari semua surat. Jadi ya harus dibaca. Begitu konsekuensinya, kalau bagian dari ayat semua surat ya berarti harus dibaca. Betul-betul itu menjadi tijanuswar ya, mahkota dari surat. Kalau nggak ada mahkotanya ya seakan-akan kita tidak memuliakan Al-Qur'an. Seperti itu. Jadi berbeda dengan Imam Malik, ada Abdullah ibnul Mubarak. Selanjutnya Imam Asy-Syafi'i, basmalah itu termasuk ayat dari surat Al-Fatihah. Dan menurut beliau tidak ada khilafiyah bahwa basmalah adalah bagian dari ayat Al-Qur'an, yaitu surat An-Naml. Dalil Imam Syafi'i berasal dari riwayat Imam Daraqutni dari Abi Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza qara'tum alhamdulillahi rabbil alamin, jika engkau membaca alhamdulillahi rabbil alamin, ini maksudnya adalah surat Al-Fatihah, faqra'u, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim, bacalah bismillah. Innaha ummul Qur'an, Fatihah itu ummul Qur'an, ummun itu ibu, Al-Qur'an itu Al-Qur'an. Jadi Al-Fatihah itu ibunya Al-Qur'an, wa ummul kitab, dan ibunya, induk dari semua kitab. Jadi kitab-kitab yang lain itu anak-anaknya saja, begitu. Makanya jangan terlalu terkait dengan anak-anaknya. Induknya itu Al-Qur'an itu. Kitab apapun ya, kitab sains, kitab ekonomi, fikih, dan lain sebagainya, itu semua adalah anak-anak dari Al-Qur'an. Yang induk itu ya Al-Qur'annya itu. Ibunya Qur'an itu, yang ummul Qur'annya itu adalah surah Al-Fatihah. Jadi ada pengkerucutan. Ini Allah itu seperti itu. Ada pengkerucutan ya. Jadi dari yang sangat lebar menjadi lebih kecil lagi tapi bermakna lebar, begitu. Nah, itu ummul Quran Al-Fatihah, ummul kitab juga, wasabul mathani. Wa bismillahirrahmanirrahim, sedangkan bismillah itu adalah ahadu ayatiha, salah satu dari
ayat-ayat surat Al-Fatihah. Itu Imam Asy-Syafi'i. Makanya penganut mazhab Syafi'i itu kalau baca Fatihah pasti ada bismillahnya. Begitu. Karena Imam Syafi'i berpendapat itu bagian dari surah Al-Fatihah. Gitu. Kemudian Imam Qurtubi sekarang. Menurut Imam Qurtubi, sang empu tafsir ini, yang benar adalah pendapat Imam Malik. Sebab Al-Quran hanya menerima riwayat yang mutawatir saja. Gitu ya. Jadi kita lihat di atas tadi itu kan Imam Malik, basmalah bukan bagian dari surat apapun. Ibnul Mubarak bagian, Imam Syafi'i bagian. Ini Imam Qurtubi mengatakan bahwa basmalah itu tidak termasuk daripada ayat Al-Quran. Nah, alasannya karena basmalah itu diperselisihkan. Nah, hal yang tidak mutawatir atau diperselisihkan itu pasti bukan Al-Quran. Karena Al-Quran itu pasti yang mutawatir, itu menurut pendapat Imam Qurtubi dan dikuatkan oleh Ibnul Arabi Al-Faqih ya. Ibnul Arabi, bukan yang sufi tapi Ibnul Arabi yang faqih. Wa yakfika annaha laysat minal Qur'an ikhtilafun nasi fiha wal Qur'anu la yukhtalaf fih. Ya cukuplah bagi Anda bahwa basmalah itu bukan Al-Qur'an karena ia diperselisihkan, sedangkan Qur'an itu la yukhtalaf fih. Tidak ada yang diperselisihkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu, harus seluruhnya mutawatir. Begitu ya. Nah, oleh sebab itu kita harus pandai-pandai kalau membaca pendapat-pendapat para ulama. Nah, ini Imam Qurtubi membuat satu kesimpulan kalau menurut saya, wa hadhihi yadullu annal mas'alata mas'alatun ijtihadiyatun la qat'iyah. Nah, tapi masalah ini menunjukkan bahwa masalah basmalah itu dibaca bagian dari Al-Quran atau bukan, itu hanyalah masalah ijtihad, begitu, bukan masalah qat'i, tidak qat'i. Oleh sebab itu bagi kita kaum muslimin tidak usah terlalu, begitu ya. Penganut mazhab Maliki juga tidak usah terlalu, misalnya bahwa yang paling benar gitu basmalah tidak bagian dari Al-Quran, sedangkan Imam Syafi'i misalnya bagian dari Al-Quran sehingga harus dibaca dan lain sebagainya. Ini kalau Imam Qurtubi cukup bijak ini. Beliau membenarkan Imam Malik tapi di atas. Kenapa? Mazhab beliau itu. Ada mazhabnya Imam Qurtubi itu Maliki. Bermazhab Maliki. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i ya. Gurunya Imam Syafi'i. Pengarang kitab Muwatta itu Imam Malik itu. Muwatta itu yang dihafalkan Imam Syafi'i sejak remaja itu. Jadi kalau anak remaja sekarang kan seneng novel, Imam Syafi'i itu senengnya Muwatta. Jadi kitab Muwatta sudah dihafalkan sama Imam Syafi'i sejak remaja itu. Nah itulah ulama ya. Hanya masalah ijtihad gitu. Kalau ijtihad itu kan ulamanya tidak ada salahnya. Kalau benar dapat 2 gitu. Kalau salah itu dapat 1 pahala atau balasan dari Allah. Seperti itu. Nah, bagaimana cara membaca basmalah? Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, membaca sesuai panjang matnya. Jadi kalau pendek ya pendek, kalau panjang ya panjang. Begitu. Jadi bismillah itu seperti tadi sudah dibahas di bagian 1, bagian 2 ya, ada fadilahnya, kemudian ada hukum-hukumnya dan lain sebagainya. Sekarang cara membacanya. Kalau kita sudah tahu fadilahnya macam-macamnya, kita harus tahu cara membacanya. Dari Imam Bukhari, dari Imam Qatadah, ia berkata, saya bertanya kepada sahabat Anas tentang bacaan Rasulullah, maka ia menjawab, ini sahabat Anas ini sering jadi rujukan ya, jadi referensi bagi para sahabat-sahabat yang lain
di samping istri-istri Rasulullah. Jadi Rasulullah itu sumber, begitu. Nah, informannya atau referensi yang jadi referensinya itu salah satunya ya istri beliau, terus sahabat-sahabat yang dekat itu sahabat Anas ini juga dekat. Nah, Abu Hurairah itu juga dekat sekali dengan Rasulullah ya. Nah, ini jadi rujukan di sini. Ini kemudian sahabat Anas berkata, kana yamuddu maddan idza qara'a bismillahirrahmanirrahim yamuddu bismillahi wa yamuddu birrahmani wa yamuddu birrahimi. Jadi yang panjang dipanjangkan, yang pendek ya dipendekkan. Itu bacaan Rasulullah. Ini mujawwad namanya. Mujawwad itu hak-haknya huruf itu diberikan. Artinya kita harus dermawan gitu. Kalau memang dia mat tabi'i ya kita kasih porsi mat tabi'i. Kalau dia mat wajib muttasil gitu ya kita berikan panjang yang porsinya mat wajib muttasil gitu. Mat arid lisukun juga demikian, itu kita berikan panjang sebagaimana haknya dari mat arid lisukun. Ya, ini mujawad, ini bacaan Rasulullah ini. Jadi ya muddu maddan, tidak tergesa-gesa seperti yang mungkin ya kadang-kadang di tengah masyarakat kita itu ada orang-orang tertentu yang membaca Al-Quran dengan tergesa-gesa. Nah, itu berarti tidak mungkin ya, kurang pas dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah itu berhenti sesuai wakaf-wakafnya. Jadi lebih senang kalau membaca Al-Quran itu Rasulullah yang waktunya wakaf. Jadi tidak dilanjutkan seperti Fatihah misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya. Tidak seperti itu. Tapi di sini diceritakan Rasulullah itu kalau membaca salah satunya lagi adalah sesuai dengan wakaf-wakafnya. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berhenti. Ar-Rahmanir-Rahim. Berhenti. Nah, ini diceritakan dari Imam Tirmidzi dari Ummu Salamah. Ummu Salamah itu salah seorang istri beliau, istri Rasulullah yang suaminya meninggal ya. Jadi salah satu ujian dari Ummul Mukminin, ibu kita semua, Ummu Salamah ini adalah sebelum dinikahi Rasulullah itu beliau punya seorang suami meninggal, dan itu satu pukulan yang cukup berat bagi beliau, tapi beliau bersabar. Nah, karena kesabaran itulah kemudian Allah memberikan pengganti nikmatan suami yang lebih baik dibanding suami yang pertama, bahkan lebih baik dari seluruh makhluknya Allah, yakni Rasulullah Muhammad SAW. Makanya di dalam satu riwayat Ummu Salamah itu pernah meriwayatkan tentang hadis hadis innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu. Karena pengalaman beliau itu bahwa dengan kesabaran ya, dengan kalimah-kalimah yang baik pada saat dapat musibah, ini Ummu Salamah mendapatkan pengganti dari Allah, suami yang lebih baik dari seluruh makhluk, begitu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqatti'u qira'atahu. Rasulullah itu mengkotek-kotek, memotong-motong bacaannya. Yaqulu alhamdulillahi rabbil alamin thumma yaqif. Jadi alhamdulillah waqaf. Kemudian ar-rahmanir rahim thumma yaqif, waqaf lagi gitu, dan seterusnya. Itu bacaan
Rasulullah gitu. Oleh sebab itu kalau kita ingin meniru bacaan kita dengan Rasulullah yang sesungguhnya, itu gemarilah wakaf. Jadi saatnya wakaf ya wakaf gitu. Kadang-kadang memang apalagi di juz amma itu banyak sekali bacaan-bacaan yang pendek-pendek dan kadang kita tidak sabar ya. Tapi kalau mau ikut Rasulullah, cara bacanya Rasulullah, itu suka mewakafkan yang memang wakaf. Misalnya kalau yang pendek itu amma yatasaalun, berhenti. Anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Nah, itu berhenti. Tapi kalau kadang-kadang ya kita sendiri kadang-kadang juga begitu, tidak sabar ketika wakaf, akhirnya kita lanjutkan. Bahkan kadang-kadang melanjutkannya harokatnya tidak dibaca. Jadi tetap amma yatasaalun anin naba'il azim, itu dengan nafas yang jadi satu gitu. Nah, ini kadang-kadang karena tergesa-gesa itu. Nah, ini kita perlu menengok bagaimana Rasulullah membaca Al-Quran itu seperti yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Ummu Salamah ini. Kemudian bacaan Rasulullah itu tanpa lagu ya. Dari Imam Qatadah, dari Abdurrahman bin Abi Bakar, dari ayahnya, ia berkata, kanat qiraatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-madda laisa fiha tarji'. Bacaan Rasulullah itu panjang-panjang ya, dan tidak ada tarji', tidak pakai lagu-lagu gitu. Imam Qurtubi di dalam tafsir ini menampilkan ya penjelasan tentang pemakaian lagu-lagu itu memang bagian dari budaya Arab juga. Orang Arab suka nasyid, suka berlagu-lagu dan lain sebagainya begitu ya. Nah, itu dijelaskan panjang lebar sama Imam Qurtubi, dan memang ulama-ulama kita juga berpendapat itu. Kalau tentang masalah lagu itu ada yang membolehkan, ada yang tidak, dan lain sebagainya. Nah, di Imam Qurtubi ini paling enak memang pendapat beliau ini. Selama lagu-lagu itu tidak sampai mengubah makna dari lafaz-lafaz yang ada di dalam Al-Qur'an, maka hukumnya jawaz saja gitu. Jawaz itu ya jawaz, boleh gitu aja. Nah, oleh sebab itu kita pun di dalam masalah lagu ini juga tidak usah terlalu ekstrim. Mungkin kalau kita tidak senang ya tidak usah pakai lagu, begitu saja. Tapi kalau kita senang, batasannya adalah jangan sampai lagu-lagu kita itu mengubah gitu ya, mengubah baik lafaz ataupun maknanya begitu. Karena kalau sampai mengubah lafaz atau makna itu nanti jadi tahrif, jadi pengubahan ya. Itu yang tidak boleh, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Qurtubi di dalam tafsir ini. Ya, demikian para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, hasil bacaan mengenai lafaz basmalah dari tafsir Al-Qurtubi. Dan ini belum selesai, karena basmalah itu baru bismillahi, itu baru bisminya yang kita kaji tadi, dan bagaimana cara bacanya, terus fadilah-fadilahnya, baru itu yang kita kaji. Dan kita di dalam tafsir ini, tafsir Al-Qurtubi ini memang detail ya, ada bahasan nanti di sana nama Allah itu dibahas, kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim itu pun dibahas satu persatu. Nah, ini kita mudah-mudahan bisa melanjutkan sharing kita tentang sedikit banyak membaca
atau mengambil faidah dari tafsir Jami Ahkam atau tafsir Al-Qurtubi ini. Dan insya Allah di pembahasan yang akan datang kita akan membahas lafaz Allah, kemudian lafaz Ar-Rahman dan lafaz Ar-Rahim. Insya Allah bi'aunillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.